konselor. Di antara kami salah satu di antara 3 orang, yaitu Haji Nurmi sebagai koordinator, Ibu Fahmia. Selanjutnya, mungkin tidak apa-apa saya awali juga menyampaikan kepada anakku sekalian tugas kami sebagai konselor atau sebagai guru pembimbing dalam bidang bimbingan konseling. Saya juga ini sampaikan sebelum masuk materi bahwa anak-anakku sekalian, tolong pemikiran-pemikiran semasa SMP, yaitu takut sama BK karena katanya orang yang bermasalah masuk di BK, ya saya saya mau menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Karena tugas kami di sekolah adalah membantu anakku sekalian, termasuk ada tindakan pencegahan atau penyelesaian masalah yang bisa menghambat proses belajar mengajar. Jadi tolong anak-anakku sekalian ini dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan kami sebagai tenaga BK di SMA Negeri 2 Sidrap, ya kami setiap saat membuka pintu kalau ada anak sekalian yang punya masalah. Ya sekali lagi tolong jangan ada pemikiran bahwa nanti orang masalah yang masuk di BK, tidak. Orang berprestasi pun kalau minta petunjuk ya kami. Dan di sana kami siap memberikan bimbingan-bimbingan, apakah masalah perguruan tinggi, apakah masalah pekerjaan dan sebagainya. Terutama anak sekalian yang menghadapi masalah yang dianggap menghambat atau proses belajar mengajar. Oke, anak sekalian, itulah termasuk pengantar kami untuk masuk ke materi. Materinya adalah pendidikan keluarga. Anak sekalian, kalau berbicara pendidikan, itu ada 3 jenis pendidikan anak sekalian yang perlu diketahui. Pertama, pendidikan informal. Yang kedua juga ada namanya pendidikan formal. Selanjutnya pendidikan non formal. Pendidikan informal atau yang kita bahas sekarang adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Sementara kalau formalnya adalah sekolah, termasuk SMA Negeri 2 Sidrap. Dan selanjutnya pendidikan non formal adalah tempat kursus-kursus atau pelatihan dan sebagainya. Ada kursus menjahit, ada kursus kecantikan, pengajian dan sebagainya. Itulah salah satu contoh daripada pendidikan non formal. Nah, kita kembali ke pendidikan keluarga. Berbicara pendidikan. Pendidikan anakku sekalian adalah suatu proses, adalah suatu usaha di mana di situ muncul pembinaan dan pengembangan kepribadian. Apakah itu melalui rohani atau jasmani? Yang jelasnya intinya di sini adalah pengembangan, pembinaan dan pengembangan kepribadian. Nah, kalau berbicara pendidikan keluarga, terjadi proses usaha, di situ ada 2. Dan kalau menurut saya
tidak jauh beda dengan formal di sekolah. Cuma yang di rumah atau pendidikan keluarga itu kalau diistilahkan tidak resmi, tidak terjadwal. Orang tua, dia adalah anakku sekalian. Jadi ini. Sementara kalau di sekolah atau alias pendidikan formal yang membedakan, kalau di sekolah ya sama pengembangan, pembinaan dan pengembangan kepribadian, baik di bagian rohani, bagian ini. Cuma yang bedanya kalau di sekolah itu ada kurikulum, terjadwal, resmi, nanti punya ijazah, ada materi tertentu, dan sebagainya. Sementara kalau di rumah, itu tidak terjadwal. Ya kalau boleh saya katakan ya pendidikan otomatis. Dan pendidikan di rumah atau pendidikan keluarga, itu kalau menurut saya pendidikan seumur hidup. Tidak sama kalau di sekolah ada jadwalnya. Kalau di SMA, ya kita masuk pada fase remaja dan jadwal pendidikannya ya kalau di SMA Negeri 2 3 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan tamat. Itu. Sementara kalau di rumah semua fase. Semua fase kehidupan. Jadi anak-anakku sekalian mulai masa orok, lahir sebagai bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan jadi dewasa. Selama orang tua masih ada, itu masih tanggung jawab orang tua dalam proses pendidikan. Jadi itu yang membedakan anakku sekalian. Dan itulah kalau menurut saya pengertian daripada pendidikan keluarga. Selanjutnya hakikat keluarga. Ya, kalau kita berbicara ketiga jenis pendidikan, itu kalau pendidikan keluarga yang sebenarnya adalah pendidikan yang pertama dan utama. Itu hakikatnya pendidikan keluarga. Yang pertama dan utama kalau menurut saya. Karena apa? Pendidikan formal tidak akan mungkin berlangsung tanpa diawali dengan pendidikan keluarga. Ini kalau menurut saya. Karena kita sejak dikandung, lahir, itu terjadi proses pendidikan anak sekalian. Jadi itulah yang sebenarnya hakikat daripada pendidikan keluarga. Itu karena apa? Saya bilang utama, karena kita itu mulai lahir, kita itu diajarkan berbagai macam jenis, apakah mengenai sikap, atau bisa masuk dalam situ perhitungan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, bahkan masuk keterampilan, ada beberapa pelatihan, dan sebagainya. Itu kalau menurut saya anak sekalian, salah satu atau pendidikan hakikat daripada pendidikan keluarga.
Nah, selanjutnya anakku sekalian, kita lanjut. Ini saya lihat materi ada fungsi. Fungsi keluarga. Ini kami percepat anak sekalian karena kita terlambat dan waktunya ini singkat karena masih ada materi nanti selanjutnya. Jadi fungsi keluarga. Kalau fungsi keluarga sebenarnya itu tempat pembinaan. Di mana di situ kita diberi pengalaman di masa kanak-kanak yang akan menjadi nanti modal menuju ke fase-fase berikutnya. Termasuk menanamkan apa? Nilai-nilai itu yang saya bilang tadi, nilai-nilai budaya, nilai agama dalam masuk ke kepribadian atau moral kita. Jadi kalau berbicara fungsi, ya itu fungsi keluarga kan bertanggung jawab memberi pembinaan, terutama itu menyangkut tadi ada untuk pengembangan kepribadian. Itu perlu dikembangkan, apa tujuannya? Untuk itu, untuk masa depan kita. Untuk dipersiapkan apabila kita sudah sudah mandiri, sudah lepas dari orang tua. Itu kalau saya anak sekalian, fungsi daripada pendidikan keluarga. Oke, anakku sekalian, selanjutnya saya kembali lagi tekankan bahwa ini masih ada materi selanjutnya, sementara kita terlambat masuki, maka kami ini kembali melanjutkan daripada sub materi pendidikan keluarga, itu peranan Anda atau peranan siswa dalam keluarga. Anak-anakku sekalian, sebagai siswa sudah masuk di SMA, jenjang SMA, berarti anak-anak sekalian sudah menginjak usia remaja. Sudah berada di masa transisi. Masa kanak-kanak ke masa dewasa. Diistilahkan masa remaja. Itu masa transisi. Ini kalau menurut saya masa yang paling rawan. Masa yang paling rawan oleh berbagai macam pengaruh. Ya, fase ini dikatakan masa paling rawan karena kalau menurut para ahli ini katanya jiwa pada masa ini kayak seperti awan. Seperti awan. Awan itu gampang bergerak kemana arah angin, ya ke situ arahnya. Jadi ini masa-masa fase remaja ini perlu. Sehingga Anda harus ini memegang peranan penting di sini untuk diri Anda. Istilahnya anak sekalian, dengan perkembangan fisik dan psikis, anak sekalian sudah harus mampu memahami tentang seluk-beluk itu dalam keluarga. Itu yang utama. Yang kedua, anakku sekalian, itu sudah memiliki peranan penggiat. Artinya apa? Anak-anakku sekalian dari kanak-kanak ke masa
remaja sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sudah ada bakat-bakat tertentu, sehingga dalam rumah tangga atau keluarga, ya peranan Anda itu pertama membantu orang tua. Itu sebagai penggiat membantu orang tua. Kalau perempuannya, ya karena saya anggap sudah ini, bantu mama mencuci, bantu memasak, cuci piring. Nah, kalau laki-laki ya bisa situ berperan apa? Membantu membersihkan, banyak-banyak yang sebenarnya ini. Tapi kalau menurut saya, anak sekalian, kalau menurut saya itu ada dua peran yang saya anggap pokok anak sekalian di keluarga. Jadi ada dua kalau menurut saya. Yang pertama jadi penyaring atau filter. Filter nilai-nilai yang mau masuk dalam keluarga. Yang kedua itu tadi saya kembangkan atau saya lanjutkan itu tadi sebagai penggiat atau abdi. Saya geser sedikit ke abdi. Kembali ke pertama, saya percepat anak sekalian, kembali ke pertama yaitu sebagai filter. Sebagai filter atau sebagai penyaring. Sebagai penyaring artinya menseleksi atau menyaring nilai-nilai yang ada di luar yang bisa mempengaruhi di dalam keluarga kita. Sekali lagi, saya harapkan anak-anakku sekalian menjadi filter atau penyaring nilai-nilai. Apakah nilai-nilai budaya atau apa yang termasuk karakter yang ada di luar. Ya, tolong disaring. Karena apa? Saya lihat ada beberapa pengaruh-pengaruh dari luar. Ada beberapa pengaruh dari luar yang bisa istilahnya menghambat atau bisa menggagalkan untuk mencapai masa depan yang kita. Contoh anak sekalian, yang marak saya lihat khususnya di Sidrap, itu ada istilah 3S ya. Apa? Sabung ayam, sabu-sabu, sobis. Ini kalau saya lihat pengaruhnya sangat-sangat sama generasi-generasi muda. Dan ini sebenarnya bisa merusak. Sehingga saya bilang di sini bahwa peran Anda di sini adalah penyaring, filter. Siapapun. Karena apa? Saya lihat bukan saja anak-anak yang dipengaruhi. Ini ada saya dapatkan kakak kelasmu. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk generasi siswa berikutnya. Bukan saja anaknya, tapi bapaknya ikut nyabu. Jadi di sini saya garis bawahi itu bahwa Anda harus jadi filter, harus jadi harus jadi penyaring. Karena itu, yang kedua, tadi kalau masalah ini sabu-sabu, kalau selanjutnya ini masalah media sosial, termasuk HP. Anak-anak sekalian ini HP, kalau saya bisa saya nilai ini bersisi kembar. Kalau saya isinya atau muatannya kalau boleh saya istilahkan, HP itu dia ada setannya dan juga ada malaikatnya.
Jadi saya tekankan di sini anak sekalian, berperan di sini, harus berperan untuk menyaring. Kalau menggunakan HP, tolong. Yang mana jadi setan, tolong disaring, dibuang. Dan yang mana jadi malaikat, ya disimpang atau berteman. Nggak usah saya jelaskan anak-anak sekalian satu persatu, karena anak sekalian saya sudah anggap ya dewasa, sudah mampu memikirkan, sudah mampu memahami yang mana saya anggap tadi setan, yang mana saya anggap setan dengan malaikat. Itu anak sekalian. Itu kalau menurut saya yang perlu ini jadi peran. Yang kedua, peran kedua kalau menurut saya sedikit ini agak panjang lebar ini mengenai peran Anda dalam keluarga. Abdi atau penggiat. Nah, selama ibu dan bapak masih hidup, saya harapkan anak-anakku sekalian gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kapan lagi anakku sekalian mau membalas jasa-jasa kedua orang tua, kecuali pada saat masih hidup? Kapan mau dibalas jasa-jasanya ibu? Kalau kamu nilai jasa-jasa ibu terhadap kamu semua, kamu tidak bisa nilai uang sedunia pun. Itulah sebabnya ibu dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Karena nilai-nilai jasa ibu tidak bisa dinilai benda, tidak bisa dinilai dengan uang, harta atau apapun. Coba bayangkan ibu. Anda dikandung selama 9 bulan. Kira-kira penderitaannya bagaimana? Bagaimana enaknya Anda tidak melakukan aktivitas, Anda tetap kenyang, bernapas di dalam perut. Begitu perang, begitu surganya ibu. Nah, kita lahir jadi bayi. Apa yang kita, kemampuan apa yang kita miliki setelah lahir bayi? Tidak ada. Kemampuannya di mana? Ada sama orang tua, ada sama ibu. Anda mau makan, ya sisa memberikan isyarat atau menangis. Dikasih makan, dikasih nete. Dikasih mandi. Kencing diceboti, diboboti, dan sebagainya. Itulah kalau menurut saya, sehingga ada istilah surga di telapak kaki ibu. Nah, itu surga di dunia kita sudah rasakan pada saat mulai di kandungan sampai masa ini tertentu. Nah, apa kita mau lanjutkan surga di alam berikutnya? Kalau menurut saya yang pertama kita lakukan adalah membahas atau membalas jasa-jasa ibu terhadap kita. Kapan Anda tidak membalas? Saya yakin suatu saat pasti menyesal. Karena apa? Saya pakai kata pasti ya. Di sini anakku sekalian saya pakai kata pasti. Itu kedua orang tua kita, saya yakin dan pasti bahwa suatu saat dia meninggal. Saya pastikan bahwa suatu saat pasti meninggalkan kita. Jadi tolong ini anak sekalian. Sebelum meninggalkan kita, sebelum mati, maka gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk membalas
jasa-jasa selama kita masih dalam perut sampai sekarang. Coba hitung-hitung. Nah, kalau kamu tidak membalasnya sampai pada saat dia meninggalkan kita, kau akan menyesal seumur hidup, anakku sekalian. Ya, itulah tadi. Nah, kalau menurut saya di subtopiknya pendidikan keluarga, kalau tidak salah masih ada subnya mengenai itu cara berkomunikasi kita yang usia seperti kita ini, ya, yang sudah saya anggap di ambang atau di pintu masa dewasa, ya saya sudah memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah, anak sekalian. Itu ada etika. Kita harus memiliki namanya sopan santun. Cara bicara yang baik, bagaimana supaya tidak ada yang menjadi ketersinggungan dalam rumah sehingga menjadi damai tenteram di dalam keluarga. Jadi karena apa? Untuk anak-anakku yang di rumah, silahkan ketik pertanyaannya. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti kita sampaikan kepada narasumber. Lanjut, Pak. Ya, oke anak sekalian, karena waktunya, kalau saya tidak salah, sisa ini itu masalah-masalah tadi yang mau dibahas dalam keluarga itu sudah tidak ini lagi, bahwa setiap keluarga itu pasti punya masalah. Bagaimana Pak? Dibuka sesi pertanyaan. Karena waktunya ini saya mau maaf karena masih ada materi berikutnya. Saya kena ada siswa yang mau bertanya, Pak. Oh, bisa. Ya. Oh, bisa. Jadi silakan kita buka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ananda Nurul Sakia Iskandar, jalur sonasi. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana proses pendidikan dalam keluarga yang keluarganya mengalami broken home? Oke. Jadi keluarganya mengalami broken home. Coba. Yeah. Nah, kita katanya bagaimana proses pendidikan kepada siswa di mana di dalam rumah tangga terjadi istilah populernya broken home. Istilahnya ya dalam keluarga terjadi apakah perceraian atau apa. Nah, anakku sekalian, kembali tadi baik keperanan maupun kita bahas tadi tentang masalah dihubungkan dengan fase anak-anak sekarang, di mana anak sekalian sudah melalui beberapa fase orok, fase bayi, kanak-kanak, sekarang masuk fase remaja. Di mana saya tadi bahas bahwa anakku sekalian ya sudah berada di ambang dewasa. Artinya itu kemampuan berpikir anak-anak sekalian itu sudah matang. Sehingga anak sekalian di sini proses pendidikan dalam keluarga bagi anak sekalian yang mengalami broken home. Pertama, kalau menurut saya anak sekalian, kita harus dasari diri kita tentang keyakinan atau nilai-nilai agama yang kita yakini. Terutama ada yang namanya takdir. Takdir anak sekalian itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari.
Nah, anakku sekalian saya ajak di sini berpikir dalam proses pendidikan di keluarga. Kalau kita mengalami seperti itu, kita kembalikan ke situ tadi bahwa oh ya, inilah takdir saya umpamanya. Dikembalikan kepada sang penguasa, sang pencipta. Itu dasarnya. Yang kedua, anak-anak sekalian, dengan dasar seperti ini, kalau menurut saya, kita memiliki motivasi. Kita harus bersemangat. Diterima sebagai takdir. Kedua, harus dengan pendidikan di keluarga harus didasari dengan semangat dan jangan didasari pada saat itu. Anakku sekalian harus memikirkan tadi ke depan bahwa saya mau hidup lebih tentram, lebih sukses, dan lebih sejahtera ke depan. Jadi itu harus didasari seperti itu. Cuma yang membedakan Anda dengan pelajar lain itu, Anda ditakdirkan ya di rumah berokem. Tapi Tuhan tetap memberi peluang ke depan anak-anakku sekalian. Meraih sukses. Bahkan kalau menurut saya kebanyakan yang lebih sukses, manusia yang lebih sukses, yang menghadapi tantangan-tantangan yang berat, yang bisa melewati tantangan-tantangan itu. Jadi tolong anak-anak sekalian, itu dasarnya menurut saya dalam pendidikan. Harus disemangati diri, harus memotivasi diri. Jangan istilahnya menghilangkan motivasi dengan keadaan saat itu. Beri motivasi untuk keadaan masa yang akan datang. Dan itu tadi dengan dasarnya itu sudah tidak bisa dihindari anak. Itu terima kasih anak saya untuk jawaban sementara. Oke. Ya mungkin masih ada. Kita pindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari jalur perpindahan orang tua atas nama Muhammad Fausan Ramadan. Pertanyaannya, jika seorang tua gagal mendidik anaknya dengan baik, apa yang harus dilakukan? Jika seorang orang tua gagal mendidik anaknya, apa yang harus dilakukan? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya anak sekalian. Di sini pertanyaannya, jika orang tua katanya gagal mendidik anaknya, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau menurut saya, ini teknik bimbingan ya. Kalau pertanyaan seperti itu kayaknya sangat luas sekali. Jadi kalau menurut saya, pertama kita harus tahu apa yang melatar belakangi sehingga orang tua gagal mendidik anaknya. Apa yang melatar belakangi? Itu perlu harus ditahu dulu anak sekalian. Apa yang melatar belakangi? Bisa saja sumbernya dari kita, bisa saja sumbernya dari luar, bisa sumbernya dari orang tua sendiri. Jadi kalau menurut saya pertama harus ditahu apa yang menyebabkan. Kita harus telusuri. Jangan langsung menyalahkan orang tua. Kita harus tahu itu nak. Apa yang menyebabkan ini orang tua saya gagal. Kedua ini gagal masih tanda tanya. Gagal yang bagaimana. Tapi ya baiklah kita secara umum. Jadi menurut saya kita harus tahu latar belakangnya. Siapa tahu penyebabnya anakku sekalian dari kita sendiri. Sehingga kita merasa bahwa orang tua gagal mendidik kita. Itu pertama latar belakang. Dan kita harus tahu. Dan setelah kita tahu, ya sebagai anak yang bijak,
sebagai anak yang mau berperan dalam keluarga, ya kita berusaha penyebab kegagalan tersebut kita lenyapkan. Taruhlah contoh. Ini ya contoh. Karena itu kemampuan orang tua itu beda-beda nak ya, beda-beda. Ada orang tua yang mudah putus asa, ini kemampuan. Ada orang tua ya beda-beda. Ada kemampuan yang mapan dalam ekonomi, ada yang orang tua yang tingkat sekolahnya ini. Kita harus tahu latar belakangnya. Dan tolong jangan pernah disalahkan orang tua. Ya, saya kira itu jawaban yang sangat tepat dari Narsum. Ya, jangan pernah salahkan orang tua. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga dari Ananda Megakati dari jalur prestasi akademik. Pertanyaannya, apa partisipasi anak dalam keluarga jika keluarga mengalami masalah tertentu? Jadi, jika ada masalah dalam keluarga, Pak, kira-kira ini anak apa yang harus dia lakukan jika dalam keluarganya mengalami masalah? Loh, ini ada pertanyaan lagi dari anak kita atau di teman Anda. Kalau tidak salah dengar tadi bahwa apa yang kita lakukan sebagai anak jika dalam keluarga mengalami masalah. Begitu Pak ya? Cek. Apa yang kita lakukan Sebagai anak. Sebagai anak sekalian. Ya kembali lagi saya anak sekalian. Kita harus melihat jenis masalahnya. Contoh, seumpamanya mama dengan bapak baku bombe atau pisah tempat. Anak-anakku sekalian, ya yang seharusnya di sini jadi jembatan. Jangan pernah takut. Jadi jembatan penyambung. Jangan pernah takut selama ada niat untuk itu. Biasa ada orang takut sama bapaknya, takut sama mamanya. Tolong hilangkan rasa takut selama mau jadi jembatan ke hal yang baik. Pertama ya, dekati mama. Kalau bisa bincang-bincang ringanlah. Tanyakan kenapa bisa terjadi. Ya, kalau sudah ada pengungkapan seperti itu, anak-anakku ya sudah mendesain, ya langkah-langkah berikutnya, oh ini penyebabnya. Hanya karena ini umpamanya, minta uang atau apa dan sebagainya. Itu harus perlu diketahui dari kedua belah pihak. Yang kedua harus adil, anakku sekalian harus adil. Tidak boleh berat sebelah. Karena bapak atau mama yang sering suka kasih uang anakku kepada anakku, sehingga berat kepada mama umpamanya, atau bapak yang sering kasih uang, sehingga berat ke bapak. Dia tolong hilangkan itu. Jadi kesimpulannya anakku harus adil. Adil pertama dalam menggali masalah ini. Penyebab ke mama dulu. Menggali. Setelah itu ke bapak. Yang kedua, ambil kesimpulan. Oh saya sudah tahu penyebabnya. Saya harus begini. Dan saya kembali bahwa hilangkan rasa tidak adil atau hilangkan rasa berat sebelah hanya karena sering dia kasih uang atau sering bobo sama mama atau dan sebagainya. Itu anak sekalian. Nanti kita lanjutkan. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Jadi intinya jawabannya pertama identifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita harus berlaku adil. Jadi untuk pertanyaan dari Ananda Yuda Gimantara, Fadila Nilam, Nanda Dea Sapitri, Asahra, Siti Fatima Asahra, Nur Safira Febri, Siti Fatima Asahra,
Asara Nabila, Andi Nurul Khairunisa, Abdul Rahmat, Arya, Nurul Salsabila. Ya, untuk jawabannya mungkin bisa kita berikan nanti pada saat sekolah. Jadi ini kita tetap tampung semua pertanyaannya. Jadi Bapak pemateri kita ini adalah salah satu guru BK di SMA Negeri 2 Sidrap. Nah, saya persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menutup materinya. Oke, karena anak sekalian waktunya sudah habis untuk materi ini, maka pertama saya kembali mengucapkan terima kasih kepada anakku atas kesediaannya untuk mengikuti materi ini. Berikutnya, apabila dalam pembahasan materi anakku sekalian merasa tidak puas, ya melalui kesempatan ini saya minta maaf. Begitu pula tadi pertanyaan-pertanyaan, kalau anakku sekalian ya juga belum puas, pertama saya minta maaf, kedua masih ada sesi berikutnya, apakah secara langsung atau bagaimana, kita akan konsultasi face to face. Saya setiap saat sedia untuk menerima anakku sekalian. Selanjutnya, harapan kami kepada anakku sekalian, jadilah siswa andalan kami, jadilah siswa harapan kami yang bisa membawa nama baik keluarga kecil dan membawa nama baik keluarga besar SMA Negeri 2. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.